selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Promovenus, apakah Promovenus sudah siap? Ya, salah. Saya persilakan kepada Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan Promovenus menyampaikan disertasinya dan mempertahankan di hadapan sidang ini. Pimpinan sidang, tim oponen ahli dan representasi guru besar Universitas Pajajaran yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Arman Sifa, Profesor Erni Krisnawati Sule sebagai ketua, Adrin Herwani sebagai anggota, Adrin Herwani PhD sebagai anggota, Dr. Renat Marta Vanif Cahyamito sebagai anggota. Terlebih dahulu kami akan menyampaikan pesan kami kepada Saudara Promovenus. Saudara Promovenus, bentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang telah saudara kerjakan. Menurut kami, saudara sudah siap untuk mempertahankan disertasi ini, mengingat saudara telah menempuh dengan baik seluruh perangkat mata kuliah, ujian prakualifikasi, seminar usulan penelitian, dan ujian naskah disertasi. Kami berharap saudara terlebih dahulu dapat mempresentasikan disertasi dengan baik kepada sidang yang hormat. Selanjutnya kami serahkan Saudara Promovenus kepada sidang promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promovenus serta kelayakan Promovenus mendapatkan gelar akademik tertinggi di Universitas Pajajaran ini. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat curah hujan yang tertinggi, yaitu berkisar antara 2.000 sampai 4.000 mm per tahun. Dalam kondisi normal, potensi sumber daya air permukaan di Jawa Barat mencapai 48 miliar meter kubik per tahun. Sampai akhir tahun 2017, baru 50% dari potensi tersebut yang dimanfaatkan, atau sekitar 24 miliar meter kubik per tahun. Sedangkan sisanya masih terbuang ke laut, yang artinya belum dapat digunakan secara maksimal, ya salah satunya bagi pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga Jawa Barat yang menjadi tugas dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Volume air yang diproduksi oleh PDAM di Jawa Barat pada tahun 2017 adalah sebesar 546 juta meter kubik, tetapi masih terdapat kehilangan produksi sebesar 7,95%. Kondisi pada tahun 2017 ini juga masih terdapat 18 PDAM yang air tarifnya, rekeningnya atau non-revenue waternya mencapai rata-rata 31,75%. Fakta lain pada tahun 2017, jumlah PDAM yang dapat memenuhi beban usahanya secara penuh atau full cost recovery dibandingkan tahun 2016 turun dari 22 PDAM menjadi 20 PDAM. Dalam hal ini beban pegawai, beban lainnya, dan beban penyusutan bukan beban yang paling dominan dibandingkan dengan beban lain dalam struktur biaya PDAM. Di samping itu masih ada sekitar 19,02% dari kapasitas produksi terpasang yang belum dimanfaatkan atau idle capacity. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa PDAM Jawa Barat perlu meningkatkan kinerjanya agar kapasitas produksi yang terpasang dapat dimanfaatkan dengan maksimal sehingga cakupan layanan PDAM Jawa Barat dapat membaik. Sampai tahun 2017, cakupan pelayanan PDAM di Jawa Barat baru mencapai 24% dari jumlah penduduk yang secara administratif dapat dilayani. PDAM juga harus dapat memenuhi kualitas distribusi air yang meliputi 3K, yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pelanggannya. Sampai tahun 2017, belum ada PDAM yang mampu memenuhi keseluruhan aspek kualitas tersebut. Permasalahan tersebut diduga disebabkan karena belum optimalnya kemitraan strategis di dalam pengelolaan PDAM. Hasil penelaahan atas permasalahan tersebut mengidentifikasikan bahwa variabel yang diduga berpengaruh pada fakta masalah tersebut adalah lingkungan bisnis, manajemen rantai pasok, dan kapabilitas perusahaan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji variabel lingkungan bisnis, manajemen rantai pasok, dan kapabilitas perusahaan sebagai variabel eksogen, kemitraan strategis sebagai variabel intervening, dan kinerja PDAM di Jawa Barat sebagai variabel endogen. Berdasarkan hasil kajian menggunakan Mixed Method Research atau MMR yang berupa kajian kuantitatif dalam bentuk uji hipotesis setelah uji validitas dan reliabilitas serta kajian kualitatif dalam bentuk FGD atau Focus Group Discussion dengan menggunakan metode Delphi yang melibatkan praktisi di bidang ini, terungkap temuan berupa novelty yaitu fresh model dalam meningkatkan kinerja PDAM di Indonesia. Novelty tersebut mengungkapkan bahwa upaya peningkatan kinerja PDAM yang superior perlu didukung oleh kemitraan strategis yang dibangun oleh pengembangan kapabilitas perusahaan yang didukung oleh manajemen rantai pasok dan pengadaptasian lingkungan bisnis. Pimpinan sidang dan hadirin yang saya hormati, merujuk pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kemitraan strategis merupakan memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam meningkatkan kinerja PDAM, maka pihak manajemen PDAM disarankan untuk memprioritaskan perbaikan atau peningkatan kemitraan strategis berupa yang pertama adalah kemitraan horizontal, yaitu dalam hal kerjasama dengan pemerintah, perbankan, kelompok kepentingan, dan sinergitas internal dalam perusahaan. Yang kedua adalah kemitraan vertikal, yaitu dengan menyediakan informasi yang diperlukan kepada pelanggan, mengembangkan kualitas pelanggan, dan mengembangkan kemitraan dengan pemasok yang lebih baik. Selanjutnya, temuan penelitian menunjukkan pula bahwa kapabilitas perusahaan memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap kemitraan strategis dibandingkan manajemen rantai pasok dan lingkungan bisnis. Mengacu pada hal tersebut, disarankan agar pihak manajemen PDAM memperbaiki dan meningkatkan pengembangan aspek-aspek. Pertama adalah aset berwujud, yaitu dengan meningkatkan kepemilikan atau sumber pembiayaan, teknologi penunjang yang memadai, sarana dan prasarana, kantor yang representatif, tenaga ahli, fasilitas pembayaran air, dan terjaminnya air baku. Yang kedua adalah budaya organisasi, yaitu dengan meningkatkan pengembangan budaya dalam proses, strategi, operasi, dan orang-orang dalam organisasi ke arah yang lebih superior. Kemudian yang ketiga adalah aset tidak berwujud, yaitu dengan meningkatkan keterampilan dan intelektual individu pegawai, efektivitas sistem penagihan, serta pengalaman dan pengetahuan operasi pegawai. Kemudian prioritas berikutnya untuk mengembangkan kemitraan strategis, PDAM juga perlu meningkatkan atau memperbaiki kemampuan manajemen rantai pasok, yaitu dalam hal pertama distribution, yaitu dengan mengurangi jumlah kebocoran, meningkatkan kualitas kebersihan yang didistribusikan kepada pelanggan, peningkatan panjang dan kualitas pipa distribusi. Yang kedua adalah sourcing, yaitu bagaimana perolehan air baku dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas air baku serta efisiensi biaya perolehannya. Ketiga, production, yaitu dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas air bersih yang dihasilkan serta efisiensi biaya pengolahannya. Ketiga adalah storage atau penyimpanan, yaitu dengan meningkatkan daya tampung air dan efisiensi biaya tampung. Selanjutnya, manajemen PDAM juga perlu meningkatkan kemampuan dalam mengadaptasi lingkungan bisnis perusahaan yang meliputi lingkungan eksternal. Yang pertama, yaitu berkaitan dengan kebijakan pemerintah terkait PDAM, lingkungan teknologi, gejolak politik, lingkungan ekonomi, dan produk pengganti PDAM. Dan yang kedua adalah lingkungan internal, itu dalam hal penyusunan struktur organisasi di lingkungan PDAM, serta proses pengambilan kebijakan manajemen PDAM agar lebih cepat dan tepat. Bapak dan Ibu sekalian, demikian uraian ringkas disertasi yang telah Prof. susun. Tentu saja dengan harapan apa yang pada disediakan dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan keilmuan maupun bagi praktik dalam bisnis pengolahan air minum serta manajemen secara umum. Pada kesempatan ini, saya ingin menanyakan kepada tim penguji. Tim penguji dipersilakan untuk mengaktifkan mic-nya untuk bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan
apakah dapat menerima presentasi Saudara Promovius dan melanjutkan sidang ini? Dapat. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya adalah apakah model ini ya dapat diterapkan ya di semua PDAM, karena kan saudara menelitinya di semua PDAM ya, dan apakah sudah bisa menjawab seluruh fenomena yang saudara ungkap di bab 1 ya, apakah sudah bisa menjawab? Kalau bisa itu bagaimana sih jawabannya gitu ya? Yaitu kami menemukan bahwa ada satu variabel yang sangat penting yang kemudian juga terbukti di dalam hasil penelitian kami sebagai variabel yang dominan di dalam meningkatkan kinerja dari PDAM, yaitu kemitraan strategis ya. Dan ini tergambar juga ya, karena kami menggunakan MMR. Selain dari hasil kuantitatif research, juga ketika kami melaksanakan qualitative research berupa FGD, ini terkonfirmasi ya, bahwa memang hal ini merupakan faktor utama dari peningkatan kinerja PDAM ya. Kemudian yang sebagai pendukung yang akan meningkatkan kinerja PDAM melalui kinerja strategis adalah 3 faktor atau 3 variabel, yaitu kapabilitas perusahaan yang disampaikan, memang internal yang berupa aset berwujud, kemudian aset tak berwujud, serta sumber daya manusia. Kemudian juga manajemen rantai pasok sebagai satu rangkaian proses yang dibutuhkan dalam sebuah bisnis, dari mulai perolehan air baku sampai ke masyarakat. Dan kemudian terakhir adalah lingkungan bisnis yang harus diperhatikan, baik itu internal maupun eksternal. Jadi kami memandang bahwa memang ini akan menjadi sebuah jawaban ya, dan tadi dikatakan ini akan menjadi sebuah teori juga ya, pada saat ini bisa kita terapkan dan tidak hanya di unit penelitian yang kami lakukan, tapi bisa dapat dilaksanakan, diterapkan secara general kepada institusi atau model bisnis atau bisnis lain yang memiliki karakteristik sejenis. Kita mengetahui bahwa PDAM sumber utamanya adalah air baku. Ya. Kita mengetahui apalagi di hari-hari belakangan ini, di mana kita semakin disadarkan mengenai kualitas lingkungan hidup apabila tidak dijaga mengakibatkan banyak tragedi, termasuk juga PDAM yang sumber utamanya adalah air baku. Nah itu dia, apa argumentasinya mengapa kualitas air baku itu lebih pengaruhnya kurang ya dibandingkan kapabilitas perusahaan. Yang kedua adalah kalau disertasi itu ini mengatakan bahwa aspek lingkungan hidup itu kurang berpengaruh dibandingkan kapabilitas perusahaan, apakah ini menguatkan pandangan sebagian orang di masa keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, di masa pandemi COVID-19, COVID-20, dengan pemulihan ekonomi nasional, di mana sisi ekonomi itu jauh lebih diutamakan, pandangan sebagian orang ya, jauh lebih diutamakan dibandingkan aspek kesehatan, apalagi lingkungan hidup. Pertama, tentu saja kami sampaikan bahwa ini berdasarkan hasil olah data yang telah kami lakukan terhadap populasi dari PDAM yang ada di Jawa Barat. Dan
menurut saya pun ini sangat make sense ya. Artinya ketika dia dikatakan bahkan melebihi pasokan air baku yang memang merupakan bahan dasar dari bisnis ini ya. Kami sampaikan ya, pertama air baku adalah air yang berasal dari alam, tentu saja ini yang proses menjadi air yang dapat dikonsumsi bagi masyarakat ya. Dan dalam hal ini tentu saja kita tahu ya, setelah saya dalami dan langsung melihat bagaimana prosesnya, memang sangat diperlukan adanya kapabilitas perusahaan berupa investasi di bidang teknologi dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk pengolahan air itu ya. Sehingga kapabilitas perusahaan ya, dengan dimensinya adalah aset berwujud ya, aset tidak berwujud ya, dan juga budaya kerja dari SDM yang terlibat ya, tentu saja memiliki nilai tersendiri di dalam peningkatan kinerja. Kemudian kaitannya dengan lingkungan hidup, tentu saja kita atau di dalam proses dan peningkatan kinerja PDAM ini sangat terkait dengan agenda kemanusiaan ya, artinya agenda bukan sekedar agenda daerah, karena kita tahu PDAM itu mengemban satu misi yang luar biasa, di mana dia adalah kepanjangan tangan dari negara di dalam mengelola bumi, air, dan kekayaan negara yang di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Target dari pembangunan ya, sehingga ini akan menjadi hal yang penting untuk kita selalu jaga. Jadi tidak mengatakan bahwa ini tidak lebih besar, Pak Fani. Kalau menurut saya tidak, maksudnya MRP kenapa tidak lebih penting? Itu saya ini penting, namun dalam kaitan dengan peningkatan kinerja ini menjadi kapabilitas perusahaan menjadi hal yang paling penting. Kemudian terkait dengan undang-undang cipta kerja, sisi ekonomi jauh lebih diutamakan ya. Saya kira di dalam hal ini perlu ada keseimbangan ya. Selalu ada pembangunan saat ini adalah pembangunan yang berorientasi lingkungan ya. Sehingga keberlangsungan dari sebuah program pemerintah itu sangat bisa diharapkan ya, dapat menjadi kebaikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini termasuk dalam hal ini adalah ketersediaan air bersih bagi masyarakat ya. Terima kasih Pak Fani. Oke, Prof. Pedus, saya cuma ada 2 pertanyaan yang simpel. Satu adalah, tadi saya dengar ada keywordnya, kata kunci adalah sinergitas ya, atau kolaboratif. Kira-kira yang diketahui oleh Prof. Pedus saat ini di Indonesia ya, berapa persen kira-kira dari seluruh PDAM yang di Indonesia sudah melakukan sinergitas? Yang pertama. Yang kedua, lebih simpel lagi pertanyaan saya. Dengan meneliti PDAM di Jawa Barat, jika saya berikan skala 1 sampai 10, nilainya berapa? Demikian. Silakan, Prof. Pedus jawab. Terima kasih Pak Aldrin atas pertanyaannya. Sebagaimana saya sampaikan di dalam uraian ringkas tadi, bahwa satu hal yang penting yang sekarang yang muncul di dalam hasil penelitian ini adalah strategic partnership, yang tentu saja ini sangat erat kaitannya dengan sinergitas atau kolaborasi dari PDAM dengan pihak-pihak
terkait ya. Dan saya melihat, Prof. Haris melihat bahwa hal ini belum menjadi hal yang dominan di dalam pelaksanaan bisnis PDAM ya. Jadi di dalam paling tidak ketika hal tersebut muncul, kesimpulan itu muncul pada saat kami melakukan pendalaman terhadap fenomena yang ada ya. Jadi masih ditemukan beberapa kasus di mana yang seharusnya penyediaan air bersih ini menjadi agenda bersama seluruh instansi ya. Saya sampaikan seperti misalnya ketika untuk perolehan air baku yang terkait misalnya dengan pihak-pihak yang menguasai lahan, baik itu perusahaan BUMN maupun pihak lain ya, swasta misalnya, itu kadang menjadi kendala ya. Atau ketika PDAM akan memperluas cakupannya dengan meningkatkan pipanisasi, itu juga kendala ketika berhadapan dengan entitas lain yang memiliki lahan ya. Nah, di sini saya nilai bahwa hal tersebut merupakan permasalahan ya. Dan kalau bisa dikatakan berapa persen mungkin ini perlu ada penelitian khusus ya. Tapi kalau saya melihat dari populasi yang ada di Jawa Barat itu mungkin tidak lebih dari 60% itu yang sudah punya kemauan dan langkah konkret untuk melakukan kolaborasi ini ya. Saya kira PDAM adalah sebuah bisnis yang sangat terkait dengan pihak-pihak lain ya. Jadi saya kira salah satu saran kami kepada manajemen PDAM adalah bagaimana meningkatkan kolaborasi ini dengan misalnya pentahelix meeting ya, antara PDAM dengan akademisi, dengan sektor bisnis, dengan pemerintahan, ya, dengan komunitas ya, yang diwakili mungkin dengan lembaga konsumen ya, atau dan juga dengan media, sehingga apa-apa yang jadi program dari PDAM ini bisa terekspos dan menjadi pengetahuan publik ya. Kemudian tadi terkait dengan penilaian ini Pak Aldrin di Jawa Barat ya, di Jawa Barat saya kira ya pertama saya mengambil Jawa Barat itu memang karena bisa mewakili ya, dengan penduduk yang paling nomor 1, provinsi dengan penduduk terpadat, dengan curah hujan yang tinggi. Kami melihat memang ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Tapi kalau secara kinerja ya, terus terang memang ketika kami hasilkan hasil penelitian berupa yang sifatnya deskriptif, penilaian kami itu kalau ini 1 sampai 10, Jawa Barat itu sudah ada di level 8 Pak Ahli ini. Tapi saya melihat ini masih ada ruang perbaikan yang bisa dilakukan ya. Terbukti karena apa? Karena kami pun menengarai bahwa keluhan-keluhan dari masyarakat, kemudian masalah-masalah itu masih ditemukan ya. Dan kami tidak hanya mendapatkan dari para praktisi PDAM, juga kebetulan karena kami pun di BPK ini sudah menjadi sebuah bahkan temuan pemeriksaan ya. Jadi kami sudah mengetahui persis apa kondisi permasalahan yang ada. Jadi pertanyaannya, kenapa kurang menerapkan kompetitif Dan hasil dari penelitian kami secara kuantitatif memang betul bahwa kemitraan strategis ini menjadi pengaruh yang sekali kapabilitas perusahaan itu 19%. Ya, 19%.
kenapa tidak kompetitif strategi? Ya. Kalau kita lihat di lapangan memang ada beberapa masih banyak menggunakan air isi ulang, ya Pak Prof, ya. Dan juga air minum juga banyak menggunakan paling banyak kemasan. Ya. Tapi ini tidak terlepas, Prof, karena memang mungkin kajian dari PDAM itu secara skala bisnis itu tidak bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan bagi strategi bisnis PDAM, ya di mana tentu saja sebagai satu-satunya perusahaan yang memiliki kewenangan, memiliki misi untuk mengelola air, ya, secara massal, ya. Tentu saja ini akan menjadi satu bisa dikatakan kelebihan, ya, atau hal yang menjadi privilege bagi PDAM, ya. Sehingga untuk strategi bersaing, ya, dalam hal ini bukan merupakan satu pilihan yang prioritas dalam hal ini. Namun bisa jadi ke depan ketika ada perkembangan lain, ya, bagaimana di beberapa tempat juga ada PDAM yang sudah mulai masuk di bisnis ADK, ya, air dalam kemasan. Tentu hal ini menjadi juga pertimbangan PDAM di dalam menjalankan strategi bisnisnya, ya. Namun kalau sampai posisi saat ini, saya kira memang PDAM dengan kapasitas yang ada sekarang ini, ya, adalah pilihan yang paling pas, paling cocok adalah melaksanakan strategi komparatif dan kooperatif di dalam bisnisnya, ya. Dan itulah yang sedang berlangsung saat ini, ya. Saya kira itu, Prof, ya. Jadi kenapa kompetitif strategi belum menjadi salah satu alternatif atau pilihan bagi bisnis PDAM saat ini. Itu pandangan saya terhadap kondisi yang sedang berlangsung saat ini. Dari temuan itu, PDAM menyelenggarakan perusahaan karena bahkan undang-undang, ya, hanya PDAM monopoli, akibat monopoli maka tidak bersaing, makanya tidak menerapkan secara quality. PDAM adalah memenuhi tuntutan pelanggan, tetapi secara quantity jumlah kebutuhan pelanggan belum terpenuhi. Nah, itu jadi masalahnya itu, makanya pelanggan cenderung memilih non PDAM. Nah, itu pesaing, walaupun itu adalah ilegal misalnya gitu. Tapi bagi pelanggan yang penting adalah ada air untuk ini, gitu. Saya kira itu, ya. Nah, sebetulnya yang ingin saya tanyakan, ya, sebagai doktor bidang ilmu manajemen dan mempunyai latar belakang seorang akuntan, kira-kira bagaimana, ya, strategi yang bisa dibuat Pak Arman mengenai terkait sumber daya finansial ini untuk tadi, ya, kalau tadi seperti Bapak katakan sebagai entitas bisnis monopoli, ya, tapi harus tanda petik, ya, harus efisien dan sebagainya. Apa kira-kira strategi yang harus Bapak buat di bidang sumber daya finansial ini? Dan kemudian yang selanjutnya Pak Arman, kira-kira, ya, kalau strategi yang Bapak sampaikan ini, kira-kira apa sih peran pemerintah nih dalam hal ini untuk bisa membuat struktur katakanlah sumber daya finansial ini menjadi lebih baik. Demikian Pak Arman, kami persilakan. Baik, terima kasih Prof. Bambang atas pertanyaannya. Jadi
kapabilitas perusahaan sekali lagi di dalam penelitian kami ini berada di ranking pertama yang sangat berpengaruh terhadap kinerja, ya. Dan satu dimensi dari kapabilitas perusahaan yaitu aset berwujud juga menempati ranking pertama di dalam faktor yang berpengaruh, ya. Tadi disebutkan betul bahwa memang ini akan menjadi cost, ya, dan akan mempengaruhi struktur biaya dari PDAM, ya, di mana salah satunya itu yang akan menuju pada harga pokok, ya, yang menurut peraturan, ya, diharapkan seluruh PDAM ini menerapkan full cost recovery atau bisa membiayai dirinya sendiri, ya. Namun pada prakteknya sekarang ini, ya, bahkan yang masih banyak perusahaan, ya, termasuk di Jawa Barat juga yang masih menetapkan harga pokok atau harga tarif itu di bawah harga pokok. Tentu saja ini merupakan permasalahan, ya. Dan dalam hal ini untuk solusinya tidak terlepas dari juga simpulan yang kami ambil dari penelitian ini, yaitu adanya kemitraan, ya, strategis yang dilakukan, ya. Dan salah satunya sesuai dengan hasil penelitian adalah kemitraan horizontal, ya. Dalam hal ini harus selalu dijaga adanya kolaborasi dan yang diawali dengan komunikasi yang baik antara manajemen PDAM dengan para stakeholders. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah, ya, termasuk baik itu eksekutif maupun DPRD-nya untuk terkait dengan permodalan, ya. Dan ya, ini adalah hal yang krusial juga yang kami lihat perlu diperhatikan oleh manajemen. Dan untuk bisa menghasilkan sebuah kerjasama yang baik juga diperlukan, ya, bagaimana PDAM ini bisa membuat perencanaan strategis yang baik pula, ya. Kita tahu bahwa aset berwujud, ya, atau tangible aset yang harus diinvestasikan di dalam bisnis ini cukup besar, ya, baik yang sifatnya machinery maupun yang sifatnya jaringan distribusi. Ini diperlukan adanya perencanaan yang matang, perencanaan yang bersifat jarak jauh, ya, jangka panjang, ya. Nah, inilah yang saya kira juga merupakan salah satu poin yang kami sarankan di dalam saran praktis yang kami sampaikan dalam disertasi ini ketika kami mengomentari terkait dengan bagaimana memaksimalkan fungsi kapabilitas perusahaan di dalam hal ini, ya. Dan dalam hal ini memang sebagai seorang akuntan tentu saja ini harus kita lihat, ya, dalam setiap pemeriksaan, ya. Kalau kita terkait akuntan tentu saja terkait audit perlu dilihat bagaimana struktur dari aset yang dimiliki, ya. Banyak faktor yang akan berpengaruh terhadap costing, terhadap akuntansi biaya, ya. Termasuk dalam hal ini umur, ya. Kemudian tingkat absolut dari aset yang dimiliki itu sangat akan berpengaruh kepada struktur biaya, ya. Karena di sana ada biaya pemeliharaan, ya, mungkin ada biaya overhaul yang perlu disiapkan dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan dalam hal pengelolaan PDAM, ya, dilihat dari kapabilitas perusahaan. Saya kira demikian, Pak Bapak. Mengenai kemitraan strategis, ya. Kemitraan strategis ini kalau kita lihat hasil statistiknya itu diperoleh bahwa kemitraan
yang bersifat horizontal itu memiliki nilai yang lebih besar dibanding dengan kemitraan vertikal. Kira-kira bisa dijelaskan oleh Pak Arman ini artinya apa? Kemudian yang kedua, pada kinerja PDAM. Ya. Pada kinerja PDAM ini juga saya melihat dari hasil statistik bahwa kinerja administrasi memiliki nilai yang paling tinggi. Ya. Nah, ini bisa dijelaskan apa artinya. Dan yang berikutnya nanti jawabannya silakan dijawab secara singkat dan jelas ya. Yang berikutnya adalah kaitannya dengan kinerja keuangan. Ya. Kinerja keuangan di PDAM ini kalau berdasarkan nilai statistiknya atau kontribusinya itu paling rendah di antara kinerja yang lain. Nah, mungkin Pak Arman sebagai peneliti bisa menjelaskan kira-kira apa arti dari angka-angka statistik yang diperoleh dari hasil penelitian. Silakan Pak. Dan ini perlu penjabaran lebih lanjut ya, misalnya kenapa kinerja keuangan dalam hal ini memperoleh porsi atau mendapatkan angka yang paling rendah ya dibandingkan dengan yang lain. Ya. Nah ini perlu didalami lagi ya sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Ya. Seperti misalnya di kinerja keuangan itu ada beberapa angka-angka keuangan yang menjadi dasar ketika kita melakukan penilaian secara kuantitatif. Ya, demikian juga ada beberapa pertanyaan kuesioner yang terkait dengan kinerja administrasi yang saat itu dinilai punya nilai yang cukup besar. Dan mungkin itu Prof. Sulaiman yang perlu dilihat, tapi memang secara rincinya perlu dilihat lebih detail lagi apa poin-poin apa saja yang menjadi komponen dari kinerja PDAM ini. Demikian Prof. Hadirin yang saya hormati, dengan selesainya pertanyaan dan bantahan dari para penguji, sidang saya tunda guna memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk memberikan penilaian. Saudara Promovius, pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat penilaian tentang disertasi saudara berdasarkan nilai-nilai yang saudara raih dalam perangkat mata kuliah, nilai ujian naskah disertasi, dan sidang promosi yang diselenggarakan pada hari ini, maka kami nyatakan bahwa saudara lulus. Terima kasih. Lulus pada doktor dalam bidang ilmu manajemen dengan yudisium sangat memuaskan. Oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, mulai hari ini saudara berhak menggunakan gelar doktor. Saudara Promovius merupakan lulusan ke-20 dari angkatan dan lulusan dari angkatannya dan lulusan ke-129 dari keseluruhan alumni Prodi Doktor Ilmu Manajemen yang tercatat mulai tahun 2013. Pimpinan sidang dan seluruh tim penguji, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi doktor hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih pada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi doktor, Saudara Arman Sifa. Saudara Dr. Arman Sifa, kami merasa gembira saudara telah dinyatakan lulus pada sidang promosi doktor ini. Kami telah berusaha membimbing saudara dengan sebaik-baiknya sebatas kemampuan kami. Keberhasilan saudara hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan saudara menempuh segala rintangan yang saudara hadapi. Saudara Dr. Arman Sifa, kami bangga pada saudara. Jadikanlah peristiwa ini merupakan sejarah terpenting dalam hidup saudara yang patut untuk dikenang. Kami berharap semoga peristiwa ini merupakan titik tolak keberhasilan saudara menempuh kehidupan selanjutnya.
Kami mengucapkan selamat pada saudara dan menyampaikan rasa bahagia kami kepada keluarga saudara. Sejak hari ini berakhir sudah tugas kami membimbing saudara. Mudah-mudahan hubungan baik selama ini akan tetap terjalin selamanya. Kami berharap saudara tetap menjaga integritas saudara sebagai alumnus Universitas Padjadjaran. Dan tak lupa kami juga mengucapkan selamat pada pimpinan BPK atas bertambahnya SDM dengan kompetensi dokter. Pertama-tama puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa melaksanakan salah satu tahapan di dalam studi saya di Universitas Padjadjaran, sehingga bisa menyelesaikan dan mempertahankan disertasi kami sebagai satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu manajemen, doktor manajemen yang kami ikuti. Tentu saja apa yang telah kami capai yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan sidang tidak terlepas dari dorongan, bantuan, dan bimbingan dari semua pihak. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya dengan ketulusan hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada semua pihak. Karena alhamdulillah walaupun tertatih-tatih Prof. ini saya bisa menyelesaikan studi ini dalam waktu yang kurang cepat ya, kalau tidak untuk mengatakan terlalu lama ya, karena butuh 5 tahun untuk menyelesaikan studi saya ini. Untuk itu saya mengucapkan pertama terima kasih dan rasa hormat saya kepada Profesor Dr. Hajah Eni Krisnawati Sule selaku Ketua Tim Promotor beserta dengan Pak Aldrin Herwani dan Pak Profesor Fani Cahyanito yang telah membimbing kami selama ini sehingga bisa menyelesaikan penulisan disertasi ini sampai saat ini. Mohon maaf di dalam prosesnya mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang kedua juga kepada tim oponen yang terdiri dari Pak Sulaiman, Pak Profesor Suherli, kemudian Profesor Bambang Pamungkas, Ibu Profesor Dian Masita yang telah memberikan masukan ya, dari mulai proses perencanaan, usulan penelitian sampai di sidang kali ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran yang telah memberikan bimbingan selama ini kepada kami. Saya yang termasuk di rombongan 2015B sudah merasakan bagaimana serunya dan nikmatnya belajar di Unpad. Apalagi waktu itu kami masih ada kuliah, Prof. Yang sekarang katanya sudah tidak ada kuliah lagi. Kami merasakan itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa dan akan menjadi sekali lagi satu memori, satu kenangan yang luar biasa bagi kami untuk kedepannya. Kemudian pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Profesor Rumadi selaku Ketua BPK periode sebelumnya yang telah memperkenalkan Unpad kepada kami ketika kami dipindahkan dari penugasan sebelumnya di Bali ke Bandung. Saat itu pula kami mendaftar, kemudian mendapatkan rekomendasi dari Pak Murmadi ya, dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya. Juga kepada Ibu Dr. Ismayatun, anggota 5 BPK, mengucapkan terima kasih Bu atas kesempatannya untuk menyelesaikan studi kami di Unpad ya. Walaupun Ibu sudah memberikan kesempatan perpanjangan ya, untuk menyelesaikan saya selama penugasan di Jabar, namun mohon maaf Bu, ternyata baru bisa saya selesaikan saat ini ketika saya sudah dimutasikan ke Banten. Karena mungkin
Jakarta sudah terlalu lama menahan saya di Jawa Barat. Tapi alhamdulillah, terima kasih jazakillah khairan. Dan juga kepada rekan-rekan kami di BPK, baik di perwakilan di Jabar dan di Banten, juga di kantor pusat, Pak Sekjen, Pak Heri Subowo, Pak Samsudin, dan lain-lain, Pak Taufik juga yang selalu memberikan semangat pada kami untuk tidak menyerah dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Juga kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di DIM 2015B ya, yang selalu kompak dan kami selalu menguatkan ya, satu dengan lainnya. Dan dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan, barangkali foto bisa diambil foto bersama secara virtual, Pak Azman. Selamat ya Pak Arman. Mohon Prof. Ya, bebas mau di estimasi dari waktu. Terima kasih. Kopi. Hebat, Pak. Nuhun Pak. Nuhun Pak. Baru selamat ya Pak Arman. Pak Heri, terima kasih. Selamat ya Pak Arman. Ibu Isman, terima kasih Bu atas dukungannya. Wisma ada di mana? Wisma ada di mana? Di kantor Wisma? Di rumah. Di rumah Pak Ketua yang Pak Ketua. Yudi, terima kasih Bang Yudi. Satu. Selamat ya. Selamat. Ya, sukses. Selamat Bu. Selamat Pak Arman. Semoga sukses terus. Pak Ketua, saya izin live ya Pak Ketua. Ya, siap. Silakan. Salam buat dulu. Ya, Bu. Ya, selamat Pak Dr. Arman. Ciamis ucapkan selamat dan sukses. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih. Ya. Asgar kasih selamat Asgar. Asgar ada ya. Kerjanya Asgar kasih Garut mana tuh Bang Manil? ada nih. Terima kasih. Apip itu dari Papua ya, Apip ya. Selamat Pak Arman, saya izin live ya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Marani, terima kasih Marani. Baik, masih Mas Sekjen. Terima kasih.